Dipasangkan dengan 3 nama ini, Anies Cespleng. Saya yakin lebih banyak jadinya daripada enggaknya, dan ini akan menguntungkan bagi NU, dan NU sekarang memiliki wakil katakan muda, akan diberikan porsi yang cukup signifikan. Pemirsa, luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah kader-kader NU yang tadi dikatakan bahwa 3 tokoh NU ini yang dipandang layak untuk maju di Pilpres, tepatnya berpasangan dengan siapakah? Apakah dengan Anies Baswedan atau dengan Prabowo? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Suara TV saya masih bersama dengan Bung Tony Rosid. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat, apalagi lihat merah-merah ini. Kayaknya jus buah naga ini. Oh, merah gitu kan ya. Hijau? Hah? Ada kuning, ada hijau juga ini. Iya, wah, gitu. ini berarti menunjukkan keragaman politik. Tapi kalau semangka itu kulitnya hijau, dalamnya merah. Saya nggak ngomong loh ya. Saya bicara semangka, Bung. Iya. Oke, begini, Bung. Bung Tony Rosid ini adalah Santri Sarang, koordinator Forum Komunikasi Santri Sarang Jabotabek, juga santrinya Mbah Mun lah ya, juga aktivis NU. Begini, Bung, Anda pernah bilang bahwa NU sekarang ini panen kader, ya kan? Kira-kira di 2024 tokoh NU siapa saja yang pas dipasangkan? Ya, secara teoritis begini ya, kalau namanya panen ini ilmu pertanian, karena bapak saya petani. Oh gitu ya. Jadi saat metik, saat panen itu harus tepat. Jangan terlalu cepat, jangan terlambat. Kalau terlambat busuk dia. Nah, ini NU ini punya banyak kader, tokoh-tokoh masih muda yang luar biasa untuk bisa didorong berperan, memberikan kontribusi besar atas nama NU kepada bangsa ini. Ya, yang paling efektif adalah masih di struktural. Apalagi besok itu ada Pilpres 2024. Doronglah orang-orang NU, tokoh-tokoh NU yang memang memiliki kapasitas untuk berkontribusi pada bangsa ini, dan orang akan melihat, oh NU berperan, oh NU memberikan kontribusi, oh NU memberikan manfaat besar bagi bangsa ini melalui struktur politik 2024. Paling tidak kita lihat ada beberapa tokoh yang bisa didorong untuk maju di Pilpres 2024. Misal ada Khofifah Indra Parawansa. Ini elektabilitasnya juga signifikan, kapasitasnya juga track recordnya bagus, NU banget, perempuan, dapat dukungan yang luar biasa. Apalagi Jawa Timur itu pemilihnya itu 30-an juta, kalah sedikit dengan Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah kalah. Jawa Tengah itu cuma 27 juta. Kemudian kalah dengan Jawa Barat yaitu 34 juta. Kemudian ada juga Erick Thohir, sang mu'alaf NU lah. Kalau saya lebih suka ini naturalisasi atau mu'alaf NU, yang jelas sekarang berada di posisi NU lah ya, dalam posisi barisan NU. Itu Erick Thohir, elektabilitasnya sudah mulai naik itu ya, apalagi ini adalah orang yang memiliki finansial yang cukup untuk membiayai atau membantu bersedekah kepada kegiatan NU maupun kegiatan politik NU. Kemudian yang ketiga ada juga Caimin. Caimin ini kan juga punya partai, punya partai yang bisa fleksibel, mau mendukung kepada siapapun atau dipasangkan dengan siapapun, ya nggak ada pengaruhnya kepada konstituennya. Beda dengan PKS, terus kemudian P3, lalu PAN. Ya, kalau salah memilih atau memberikan dukungan dan mengusung seorang capres, ini bisa kiamat. Bukan hanya goyang, bisa kiamat. Apalagi PKS, di situ ada Gelora. Salah memilih bisa masuk ke Gelora. Kalau kemudian PKB di PKS stabil ya. Kemudian di situ ada PAN. Kalau salah memilih maka bisa lari ke Partai Umat gitu loh. Kemudian P3 kita tahu jeblok kemarin.
ya karena salah memilih ya posisi. Kalau PKB stabil, mau dipasangkan siapapun dia konstituennya stabil, perolehan elektabilitas partainya relatif stabil, ya, tidak banyak perubahan lah, tidak banyak goyang lah. Tetapi memang tidak hanya itu, harus sukses juga gitu loh. Jangan kemudian dipasangkan nggak sukses. Nah, siapa kira-kira yang pas dipasangkan dengan siapa? Menurut saya ada dua. Yang pertama adalah kita melihat kantong suara ya, supaya melengkapi, memperkuat gitu loh, ya. Itu adalah kepada Anies Baswedan dan juga Gerindra. Prabowo gitu loh. Dan memang sekarang eranya Anies Baswedan, rising star. Kalau dibanding dengan Prabowo dari 40 sekian persen sekarang di bawah 20%, memang dalam tanda kutip perlu perjuangan yang keras ya untuk mengembalikan elektabilitas, memberikan kepercayaan. Apalagi konstituen Prabowo di Pilpres 2019 memang agak kecewa ketika bergabung di koalisi. Ini memang perlu kerja keras, tidak harga mati, tapi memang perlu kerja keras untuk menyembuhkan luka dari para konstituennya. Sementara mereka kemudian beralih kepada Anies yang elektabilitasnya segar. Ini ketika kita bicara elektabilitas itu bicara tentang potensi, ya. Maka dua orang inilah yang paling memungkinkan untuk didampingkan dengan cawapres dari NU. Kenapa? Karena dua orang ini gitu kan lemah di Jawa Tengah ya, sebagian Jawa Timur. NU itu kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, saling melengkapi. Kayak misalnya Anies, dia kuat di DKI, dia kuat di Jawa Barat, bahkan lebih besar pemilihnya daripada Ridwan Kamil itu sendiri. Dia kuat di Banten, kemudian juga kuat di Sulawesi Selatan, kuat di Sumatera, terutama adalah Sumatera Selatan, kemudian juga Melayu yang ada di Sumatera Utara juga fanatisme luar biasa, daihat betul ya. Kemudian di Sumatera Barat Padang ya bisa dikatakan kalau pemilih Anies di Sumatera Barat itu 90,9%. Kemudian juga apalagi di Aceh gitu lah. Ini kuat. Maka ketika memasangkan mesti melengkapi. Jangan cocok itu di mana? Ya kepada Anies atau kepada Prabowo ya. Kenapa tidak ke Ganjar? Karena sama-sama kekuatannya di situ, di Jawa Tengah, Jawa Timur, tidak saling melengkapi. Ya, istilahnya mubazir gitu loh. Mubazir. Tidak, NU tidak akan mengambil suara besar di luar Jawa, baik itu Sulawesi, kemudian Sumatera, Kalimantan ada sedikit gitu loh. Kalau toh kemudian di Sumatera itu paling di Lampung, karena Lampung mayoritas adalah orang dari Jawa gitu. Tetapi ini tidak banyak melengkapi, tidak saling menguatkan. Jadi kalau kemudian mengambil capresnya adalah Ganjar, ya nggak nambah apapun gitu. Tapi kalau ya capresnya itu adalah Prabowo atau khususnya Anies Baswedan, itu bisa ini malah coba kita bayangkan bisa ini ya signifikan ya, bisa sangat memperkuat posisi. Contoh misalnya Anies Khofifah dasar sekali ya, Anies Caimin dasar juga, kemudian yang ketiga Anies dipasangkan dengan Erick Thohir, PBNU memberikan dukungan dasar juga gitu. Jadi dipasangkan dengan tiga nama ini Anies Caspleng. Saya yakin lebih banyak jadinya daripada enggaknya, dan ini akan menguntungkan bagi NU, dan NU sekarang memiliki wakil katakan muda, akan diberikan porsi yang cukup signifikan. Ya tentu berbeda dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin yang memang beliau sudah ada keterbatasan. Tapi kalau Caimin yang jadi wakilnya Anies atau Khofifah yang jadi wakilnya Anies serta Erick Thohir jadi Anies, ini akan dasar baik secara elektabilitas maupun politik pasca Pilpres 2024. Oke pemirsa, luar biasa. Bagaimana menurut Anda? Apakah kader-kader NU yang tadi dikatakan bahwa tiga tokoh NU ini yang dipandang layak untuk maju di Pilpres, tepatnya berpasangan dengan siapakah? Apakah dengan Anies Baswedan atau dengan Prabowo? Kalau saya merekomendasikan sebagai warga NU, kalau ingin menang NU di 2024, pasangkan dengan Anies. Apakah itu Khofifah, apakah itu Caimin, ataukah apakah itu Erick Thohir. Kalau salah satu ini dipasangkan, selama tidak ada kasus hukum, selama tidak ada masalah, menang. Saya pikir tingkat kemenangannya sangat besar. Walaupun itu lawannya Prabowo. Meskipun lawannya siapapun. Ya luar biasa. Terima kasih. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want.